Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati, warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang saya hormati. Pertama-tama pada kesempatan sore hari ini, kembali saya ingin mengklarifikasikan pemberitaan berkaitan dengan proses pemulangan Bapak AS yang kemarin memang sudah kita rilis pada tanggal 12 Mei 2020, yang mana proses pemulangan beliau kita mendapat informasi dari Rumah Sakit Abdul Aziz bahwa yang bersangkutan sudah boleh pulang, dan juga dari pihak Rumah Sakit Abdul Aziz mengatakan bahwa kondisi kesehatan beliau memang membaik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Bapak AS ini adalah klaster dari Goa, klaster Goa. Jadi beliau dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz semenjak tanggal 25 April 2020 dan kembali atas saran, atas perintah dari Rumah Sakit Abdul Aziz bahwa beliau sudah boleh pulang. Namun sebelum kita jemput, saya terlebih dahulu minta informasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan beliau. Nah, secara jelas dan tegas dari pihak Rumah Sakit Abdul Aziz yang langsung via telepon dengan dokter yang menangani beliau bahwa dikatakan hasilnya negatif. Nah, dengan dasar hasil negatif itulah kita memang lakukan proses penjemputan beliau untuk pulang ke Bengkayang. Sementara ini beliau memang kondisinya sehat. Nah, untuk itu saya mengajak kepada masyarakat warga Kabupaten Bengkayang secara khusus yang tempat beliau tinggal, hendaknya memberikan perlindungan kepada beliau, dan juga atas saran dokter Rumah Sakit Abdul Aziz bahwa beliau tetap harus menjalani karantina mandiri. Dan juga kemarin setelah kita langsung mengantar ke rumah beliau, kita sarankan juga memang harus isolasi ketat. Artinya beliau juga siap. Memang suami istri tinggal di satu tempat, rumah pribadi mereka, dan juga memang untuk kontak dengan yang lain tidak begitu intens seperti itu. Karena memang juga mereka pun ya dengan kondisi yang seperti itu, mereka menutup diri, mereka paham dengan arti untuk isolasi mandiri. Nah, saya minta juga para rekan-rekan ASN, lebih-lebih dia kalau memang seorang pejabat, tolong untuk tidaklah memberi komentar yang berlebihan. Malah saya berharap mari kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekarang permasalahan COVID-19 ini bukanlah permasalahan semata-mata dari dinas kesehatan. Saya berharap peran warga masyarakat juga sangat-sangat diperlukan. Artinya kita tidak bisa membatasi ruang gerak masyarakat, anak-anak muda, lebih-lebih kita di Bengkayang ini sudah dikepung oleh daerah-daerah yang boleh dikatakan zona merah, seperti Singkawang, Kota Pontianak, dan juga Sambas, Landak. Jadi memang saya berharap sama-sama kita mengambil langkah untuk melawan virus corona ini, COVID-19 ini. Dengan kita bersatu padu, saya yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini akan putus mata rantainya apabila kita memang solid, kuat, dan kompak dalam kita mengatasi masalah-masalah ini. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang atas rilis yang saya sampaikan pada tanggal 12 Mei 2020, di mana saya anggap itu adalah hanya miskomunikasi. Dan juga informasi dari pihak Rumah Sakit Abdul Aziz bahwa pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang swab pertama. Sementara swab yang kedua, ketiga, kita tunggu hasilnya. Sementara tunggu hasilnya, saya minta kepada masyarakat janganlah ada indikasi atau terkesan akan ada penolakan terhadap Bapak AS ini.
kita berharap mari kita hargai hak asasi beliau juga. Kita hormati dia sebagai orang tua, sepuh kita. Untuk itu saya sekali lagi berharap mari kita lawan COVID ini dengan kebersamaan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Adil Ketalino, Putra Minta Saruga, Baseng Adka Jubata. Ya Pak, lanjut. Baik, selamat sore. Sebagai tambahan berkaitan dengan perjalanan Pak AS ini, beliau memang dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 20 Maret ada kegiatan keagamaan di Goa, Makassar. Karena memang kegiatan mereka ini mengumpulkan orang cukup ramai, banyak, jadi pihak pemerintah Makassar sana memberhentikan kegiatan keagamaan dimaksud. Nah, beliau pulang dari Makassar tanggal 21 langsung ke Pontianak. Dari Pontianak tanggal 22, sebelum pulang ke Pontianak mereka nginap di asrama haji Pontianak. Tanggal 22 Maret mereka pulang ke Bengkayang. Nah, baru kita ketahui bahwa kalau Pak AS ini adalah peserta ikut keagamaan di Makassar. Setelah kita mendapat informasi bahwa teman yang di Singkawang itu sudah positif COVID-19. Nah, kita cari informasi bahwa di Bengkayang ada satu orang yang ikut kegiatan keagamaan itu, ialah Pak AS. Nah, begitu kita tahu Pak AS ikut dalam kegiatan agama dimaksud, kita langsung melakukan rapid test pada tanggal 22 April malamnya jam 7 kita lakukan rapid test terhadap suami istri, hasilnya reaktif. Nah, dengan hasil reaktif ini kita berusaha untuk bujuk Pak AS ini dan istri untuk bisa kita lanjutkan pemeriksaannya ke Rumah Sakit Abdul Aziz. Nah, pada tanggal 25 April kita merujuk Pak AS ini ke Rumah Sakit Abdul Aziz dan pulang ke Bengkayang pada tanggal 12 Mei kemarin. Nah, mungkin dengan perhitungan masa yang sudah begitu lama, mungkin kalau kita hitung-hitung dengan masa inkubasinya itu memang sudah lewat. Nah, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan itu dari pihak Rumah Sakit Abdul Aziz juga membolehkan beliau pulang, dan juga selama di sana beliau tidak menunjukkan kesehatan yang memburuk seperti itu. Ini yang memang yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan data yang sering dikatakan simpang siur ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini perlu saya sampaikan, saya jelaskan bahwa memang kita sesuai data yang sering kita update setiap harinya dan kita laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, ke gugus tugas Kabupaten Bengkayang, bahwa seperti itulah data yang kita sampaikan. Artinya kita tidak mengada-ngada. Nah, memang sebelum kejadian Pak AS ini sudah terekspos bahwa Kabupaten Bengkayang sudah ada 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun kami dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang tetap berpegang teguh kepada laporan yang selalu update setiap harinya dari 17 puskesmas. Artinya dengan adanya rilis dari Pak Gubernur bahwa ada dari 1 warga Bengkayang yang positif, setelah kita lacak kita mendapat informasi bahwa Pak AS yang kita rujuk itu yang positif. Itu pun hasil pemeriksaan swab yang pertama menurut dari dokter yang menangani Pak AS ini. Mungkin seperti itu. Kami sampaikan begitu Pak AS ini kita rujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz, beberapa hari kemudian kita melakukan tracking terhadap orang yang kontak erat terhadap Pak AS ini. Artinya kebetulan kemarin sebelum dia dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz, beliau sempat pulang kampung di Sidoarjo, dan di sana sudah kita lakukan tracking
dan juga yang kontak erat sudah kita lakukan rapid test. Hasilnya semuanya non reaktif. Juga kemarin ada anak yang ada di Singkayang ini, kita lakukan rapid test juga suami istri dan 4 anak, semua hasilnya non reaktif. Dan juga kita masih tetap melakukan tracking terhadap siapa orang yang pernah kontak erat dengan Pak AS ini. Dan kami berharap tolong dukungan dari warga masyarakat yang mengetahui kalau memang ada warga kita yang kontak erat terhadap Pak AS ini, supaya kita bisa cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.